Sidang Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara sidang pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 28-PDT.G/2022 Pengadilan Negeri Wates dengan agenda persidangan pemeriksaan saksi antara penggugat atas nama Kuntoro sebagai penggugat 1, Purwo Edi Susanto sebagai penggugat 2, Wahyu Agus Fitriani sebagai penggugat 3, Wiwin Dwi Darmawati sebagai penggugat 4, Sinta Agustina sebagai penggugat 5, Trisubekti sebagai penggugat 6, Suhendro sebagai penggugat 7, Fitri Setianingrum sebagai penggugat 8, Evana Hermawanto sebagai penggugat 9, Yunanto Dwi Pambudi sebagai penggugat 10, Eni Tri Astuti sebagai penggugat 11, Endaryanti binti Susilo Wardoyo sebagai penggugat 12, melawan tergugat atas nama Triatmojo sebagai tergugat 1, Heni Purwianti sebagai tergugat 2, Dwi Sulistyo sebagai tergugat 3 pada hari Senin 27 Maret 2023. Demi kelancaran jalannya persidangan, kepada para hadirin diharapkan bersikap tertib dan untuk mematikan alat komunikasi dan sejenisnya. Persidangan akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara sidang pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 28-PDT.G/2022 PM Wates antara penggugat atas nama Kuntoro sebagai penggugat pertama, Purwo Edi Susanto penggugat 2, Wahyu Agus Fitriani penggugat 3, Wiwin Dewi Darmawati penggugat 4, Sinta Agustina penggugat 5, Trisubekti penggugat 6, Suhendro penggugat 7, Fitri Setianingrum penggugat 8, Evana Hermawanto penggugat 9, Yunanto Dwi Pambudi penggugat 10, Eni Tri Astuti penggugat 11, Endaryanti binti Susilo Wardoyo penggugat 12, melawan tergugat atas nama Triatmojo tergugat 1, Heni Purwianti tergugat 2, Dwi Sulistyo tergugat 3 pada hari Senin 27 Maret 2023 tentang sengketa hak waris dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara dengan keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini, Yang Mulia. Baiklah saudara sekalian, agenda persidangan pada hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penggugat dan tergugat. Pemeriksaan saksi akan dimulai dari saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saksi telah siap untuk dihadirkan dalam persidangan hari ini? Saksi sudah siap dalam dihadirkan persidangan hari ini, Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan dihadirkan dan atas nama siapa saja? Yang kami hadirkan ada 2 orang, Yang Mulia. Yang pertama atas nama Michael Imawaminoto dan Acha Yolanda, Yang Mulia. Dapat dijelaskan kedudukan masing-masing saksi dalam perkara ini? Baik, Yang Mulia. Saksi pertama yaitu Michael Imawaminoto. Beliau merupakan pensiunan yang pernah menjabat sebagai kepala urusan pemerintahan dari tahun 1993 sampai tahun 2007. Sedangkan saksi yang kedua merupakan Acha Yolanda. Beliau merupakan pejabat pemerintahan Desa Gelagasari yang menjabat dari tahun 1994 hingga tahun 2015 yang ikut menyaksikan pada saat pembagian waris. Baik, kalau begitu kuasa hukum penggugat bisa menghadirkan saksi ke persidangan. Saksi Michael Imawaminoto dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Silakan dulu. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, kepada saksi ini dipersilakan untuk maju ke depan dan menyerahkan kartu identitasnya. Sebelum memulai pemeriksaan terhadap saudara, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan benar. Nama lengkap, Michael Imawan Winoto, tempat tanggal lahir, Jakarta, 11 Januari 1965. umur, Umur saya 70 tahun. jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia. Alamat, Jalan Matematika 2, nomor 25 Desa Gelaga. agama,
Agama saya Katolik, Pekerjaan? wira swasta. Baik, terima kasih saudara saksi. Untuk petugas silakan dibantu untuk pengambilan sumpah saksi. Saksi silakan berdiri sambil meletakkan tangan kiri Anda di atas kitab suci dan tangan kanan Anda membentuk simbol 3 jari setinggi daun telinga. Serta ikuti lafal yang saya ucapkan. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Cukup, terima kasih. Saudara saksi silakan duduk kembali dan petugas silakan kembali ke tempat. Penggugat dipersilakan untuk memeriksa saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bolehkah diceritakan bagaimana saudara saksi ini mengenal penggugat? Saya itu sudah kenal lama almarhum Tritmorejo. Kurang lebih itu sudah 30 tahun. Bahkan ibu saya dan kerabat-kerabat saya itu kenal semua dengan almarhum Tritmorejo. Ibu saya itu juga punya tanah di sebelah tanah milik Tritmorejo yang sekarang ini tuh dipersengketakan. Baik, kalau begitu saudara saksi, sejauh mana saudara saksi ini mengetahui tentang duduk perkara yang sedang dipersengketakan? Gini ya, yang saya ketahui di sini tuh kan masalah antara keturunan Tritmorejo soal hak turun waris atas tanah perkarangan yang milik Tritmorejo itu, yang di samping tanah milik ibu saya itu. Nah, itu terkait tanah yang dipersoalkan itu, sejauh yang masa saya hidup ya, almarhum Tritmorejo tuh emang memiliki, kalau tidak salah memiliki 3 bidang tanah. Itu satu tuh ada tanah sawah, itu ada tanah pekarangan dan tanah pekarangan. Tanah pekarangan itu ada 2, gitu. Baik, saudara saksi, berarti sangat tepat. Bapak almarhum Tritmorejo ini memang memiliki 3 bidang tanah. Lalu terkait dengan perkara pewarisan, bagaimana saudara saksi ini bisa mengetahuinya? Dan sejauh mana saudara saksi ini tahu? Ya, gini ya. Saya ini kan pernah jadi pejabat ya. Pejabat kepala urusan pemerintahan dari tahun 1993 sampai tahun 2007. Saya itu yang menyaksikan itu letter C-nya itu atas nama Tritmorejo itu. Nah, itu tuh soal, tapi saya tuh gak tahu itu sertifikatnya sertifikat yang mana. Tapi itu yang saya ingat, syarat soal peralihan hak atas tanah itu semasa saya itu harusnya itu semuanya itu memenuhi unsur semua dokumen yang diperlukan. Apabila itu jadi harus memenuhi ada keperluan berkas, juga harus mengecek itu dari saksinya yang bertanda tangan. Apabila kurang saksinya yang bertanda tangan, maka itu tidak bisa untuk diproses. Begitu. Baik, saudara saksi, berdasarkan keterangan yang sudah saudara saksi paparkan, apakah saudara saksi memiliki hal untuk disampaikan lagi? Ya gini ya, kalau saya rasa yang berhak itu penggugat atas tanah ini, atas tanah yang diberikan dari Tritmorejo ini. Hal tersebut tuh dikarenakan saya pas menjabat tuh ya, pas saya jabat jadi kaur, mereka semua tuh datang itu. Saya tidak mengetahui ya kalau misalkan ada pihak yang belum datang atau kurang. Tapi yang pasti itu semuanya itu saya pun juga memastikan dari kakak itu semuanya sudah lengkap. Itu. Baik, terima kasih saudara saksi. Dari kami cukup yang mulia. Baik, silakan dari pihak kuasa hukum tergugat bisa melanjutkan pemeriksaan silang terhadap saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Izin bertanya kepada saudara saksi. Saudara saksi, apakah betul tidak mengenal pihak tergugat yang hadir pada hari ini? Ada di belakang Bapak tergugatnya. Mengenal, tapi hanya beberapa saja, tidak semua. Saat saudara tadi menyampaikan pernah menjabat sebagai kaur,
penandatanganan warisan, apakah seingat saudara ini salah satu dari pihak tergugat ini menghadiri penandatanganan ahli waris tersebut? Saudara tadi menyampaikan bahwa pernah menjabat sebagai KAUR. Selama menjabat sebagai KAUR dan menyaksikan penandatanganan pewarisan tersebut, apakah seingat saudara saksi salah satu dari pihak tergugat ini menghadiri saat penandatanganan para ahli waris? Bagaimana saudara saksi? Mohon maaf ya, saya tuh udah kurang ingat itu hadir atau tidak, tapi seperti yang saya tahu, yang saya kenal ya, itu tuh hadir. Jadi hadir. Jadi saudara seingat saudara pihak Berapa yang mulia kuasa hukum tergugat mau jawaban saksi? Keberatan diterima, mohon saudara kuasa hukum tergugat menanyakan hal yang lain. Mohon maaf yang mulia, bahwa dari pihak kami merasa pertanyaan ini cukup krusial untuk ditanyakan kepada saudara saksi karena saudara saksi berada pada saat penandatanganan tersebut yang mulia. Jadi kami mohon untuk penegasan apakah saudara saksi ini mengenal tergugat kami atau tidak. Dan karena kami merasa saudara saksi ini tidak memberikan informasi atas pertanyaan kami, jadi kami cukup ini. Sepertinya tidak ada yang mau ditambahkan lagi. Saudara saksi silakan kembali ke tempat duduk. Dan sebelumnya mohon untuk mengambil hati identitas di panitera. Pihak kuasa hukum menggugat, apakah siap untuk mengidentifikasi? Siap yang mulia. Baik, kuasa hukum menggugat bisa mengambil saksi yang kedua. Saksi Asyawanda, selamat masuk ruang sidang. Silakan duduk. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya siap dan sehat. Baik, kepada saksi Asyawanda dipersilakan untuk maju ke depan dan menyerahkan identitas. Baik, silakan duduk. Sebelum memulai pemeriksaan terhadap saudara, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan benar. Nama lengkap, Asyawanda, tempat tanggal lahir, Jakarta 25 Maret 1970. umur, 28 tahun. jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan warga Indonesia apakah benar? Alamat, Jalan Tomat 45 Desa Galusa. agama, Islam. pekerjaan. PNS. Baik, saksi, terima kasih. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah dengan penggugat ataupun tergugat? Tidak yang mulia. Apakah ada hubungan kerja yang pernah terjadi antara saksi dengan pihak penggugat ataupun tergugat? Tidak yang mulia. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan terlebih dahulu, saudara saksi akan diambil sumpahnya. Apakah saudara saksi bersedia? Sedia yang mulia. Petugas mohon dibantu untuk pengambilan sumpah saksi. Saudara saksi silakan berdiri. Saudara saksi, ikuti lafal yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Cukup saudara saksi silakan duduk kembali. Terima kasih petugas, silakan kembali ke tempat. Saudara kuasa hukum menggugat bisa memulai pemeriksaan terhadap saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal almarhum Bapak Trimonjo? Ya, saya sangat mengenal almarhum Bapak Trimonjo. Beliau warga desa kami dan sudah lama tinggal di sini. Baik, apakah saudara saksi mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Bapak Trimonjo dan sejauh mana saudara saksi ini yakin bahwa nama-nama yang akan saudara sebutkan itu ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Trimonjo? Ya, saya tahu ahli waris beliau adalah anak-anaknya, yaitu Ibu Siti, Pak Budi dan Pak Joko. Saya mengenal keluarga beliau dengan sangat baik. Saya juga hadir pada saat pembacaan wasiat almarhum yang disaksikan oleh beberapa ketua desa lainnya. Dalam wasiat tersebut jelas disebutkan bahwa tanah-tanah milik almarhum diwariskan kepada anak-anaknya dari Nyonya Hamidia, yaitu Ibu Siti, Pak Budi dan Pak Joko.
Baik, selain daripada pihak-pihak yang tadi saudara sebutkan, apakah ada pihak lain yang tertulis dalam surat wasiat tersebut? Tidak ada, hanya anak-anak dari almarhum Nyonya Khadijah yang disebutkan dalam wasiat tersebut. Baik, saudara saksi, apakah betul saudara adalah pejabat yang menjabat di pemerintahan Desa Gelagah pada tahun 1997? Ya, betul. Saya menjabat dari tahun 1994 hingga 2015 dan saya menyaksikan siapa saja yang hadir saat almarhum Lekojo bersama para ahli warisnya menandatangani dokumen pernyataan peralihan. Baik, karena saudara saksi menyaksikan proses peralihan tersebut, apakah menurut saudara proses peralihan hak tersebut itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku? Sudah sangat tepat karena sebagai pihak pejabat desa sudah sesuai prosedur. Bukti-bukti terlampau juga menyatakan demikian. Apakah saudara saksi merasakan ada sesuatu yang janggal dari proses pewarisan di kantor desa pada saat itu? Tidak sama sekali. Baik, kalau begitu dari kami cukup yang mulia. Terima kasih kuasa hukum tergugat. Dipersilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk melakukan pemeriksaan sidang. Terima kasih yang mulia. Namun sebelumnya apakah boleh tampilkan alat bukti T1 di layar HP? Panitera mohon untuk ditampilkan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Izin melanjutkan. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengenali bukti yang terlampir di layar ini merupakan catatan pewarisan dari kantor desa yang dituliskan dalam bahasa Jawa? Saudara mengenali? Ya, saya mengenalinya. Ditulis oleh pegawai kantor desa. Oke, ditulis oleh pegawai kantor desa ya. Baik, kalau saudara mengenali bukti ini, di sini tertulis pewarisan objek sengketa yang dilakukan oleh Bapak almarhum Tiamujo adalah diwariskan kepada para pihak tergugat. Bisa dibaca ya? Bagaimana saudara saksi? Berbeda dengan kesaksian saudara sebelumnya bahwa ini juga ditampilkan bahwa pewarisan terhadap tergugat. Mohon saudara saksi dapat memberikan keterangan dengan jelas. Keberatan yang mulia, kuasa hukum tergugat memberikan pertanyaan di luar pokok perkara. Izin yang mulia bahwa menurut kami informasi yang saudara saksi berikan sebelumnya berbeda dengan bukti yang ada pada layar ini yang mulia. Jadi kami mohon konfirmasi untuk saudara saksi. Kuasa hukum tergugat, keberatan ditolak. Kuasa hukum tergugat silakan melanjutkan pertanyaan. Dari kami karena kuasa hukum penggugat merasa memojokkan, tapi kami merasa tidak memojokkan yang mulia, dan saudara saksi ini tidak memberikan keterangan sesuai dengan bukti yang sudah kami tampilkan. Jadi kami merasa kuasa saksi yang dari kuasa hukum penggugat ini tidak memberikan keterangan informasi yang kami. Jadi kami cukup itu. Baik, dari majelis hakim ada beberapa pertanyaan. Mohon saudara saksi dapat menjawab dengan jelas. Dari barang bukti terlampir, apakah saudara saksi dapat menjelaskan secara gamblang menggunakan bahasa Indonesia yang baik? Bisa yang mulia. Pewaris dalam catatan tersebut adalah almarhum Bapak Termojo. Harta waris dibagi secara merata kepada anak-anaknya. Lalu tanda waris yang menjadi Keberatan yang mulia, surat bukti ini, bukti barang bukti ini T1 ini tidak memenuhi kriteria keabsahan barang bukti yang sah, ya. Nggak boleh itu, salah. Mohon untuk tenang dan menghormati proses peradilan. Apabila tidak bisa, saudara sekalian dapat diperintahkan untuk keluar dari ruang sidang. Baik, kalau begitu dari majelis hakim juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kuasa hukum penggugat, apakah masih ada saksi yang lain? Kami sudah cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ya mulia. Baik, kepada saudara saksi terima kasih. Apabila keterangan saudara saksi diperlukan lagi di persidangan, apakah saudara saksi bersedia? Bersedia ya mulia. Kalau begitu terima kasih, saudara saksi dapat meninggalkan ruang persidangan dan mengambil dulu terlebih dahulu identitas di panitia. Dari kuasa hukum tergugat, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan? Ya yang mulia, kami akan menghadirkan saksi. Ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan dan apa kedudukannya dalam kasus ini? Hari ini kami akan menghadirkan 2 orang saksi atas nama Regi Yulian Rosapani yang merupakan anak angkat dari Bapak almarhum Tiamujo dan saudara Hilarius Prasetyo sebagai saksi ahli hukum perdata dan pertanahan yang mulia. Baik, pihak tergugat dapat memanggil saksi yang pertama. Baik yang mulia, izin menghadirkan saksi pada saudari saksi Regi. Silakan masuk ke ruang sidang.
Silakan duduk. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan yang mulia. Baik, kepada saudara saksi dipersilakan maju ke depan dan menyerahkan kartu identitasnya. Silakan duduk. Sebelum memulai pemeriksaan terhadap saudara, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan benar. Nama lengkap, Rex Julianto Stefani, tempat tanggal lahir, Wates 17 Juli 1991, umur, 32 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan warga Indonesia, apakah benar? benar yang mulia. Alamat, Jalan Sabirin nomor 22 Desa Gelagasari, agama, Islam, pekerjaan. wira swasta. Baik, terima kasih saudara saksi. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah dengan penggugat ataupun tergugat? Tidak yang mulia. Apakah ada hubungan kerja yang pernah terjadi antara saksi dengan pihak penggugat ataupun tergugat? Tidak yang mulia. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan terlebih dahulu saudara akan diambil sumpahnya. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi silakan berdiri. Petugas tolong bantu proses pengambilan sumpah. Ikuti lafaz yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Cukup, saudara saksi silakan duduk. Petugas silakan kembali. Terima kasih petugas, terima kasih saksi. Kuasa hukum tergugat silakan melakukan pemeriksaan. Baik, terima kasih. Mulia izin melanjutkan pertanyaan kepada saudara saksi. Sebelumnya saudara saksi terima kasih mau hadir untuk bersaksi dalam persidangan ini. Untuk memulai pemeriksaan, boleh saudara saksi ceritakan kedudukan saudara saksi sebagai keluarga dan pokok sengketa yang saudara ketahui. Saya ini merupakan anak-anak dari tergugat, Bu. Saya dibesarkan oleh tergugat dari saya kecil dikarenakan orang tua saya meninggal dunia. Lalu dari kecil hingga sekarang saya masih mendiami rumah tersebut. Sengketa ini dimulai dari adanya rencana pembangunan bandara baru dan dimulai dari tetangga-tetangga saya yang mendapatkan ganti untung dari pembebasan lahan. Setelah itu saudara penggugat datang ke rumah saya dan mulai mempermasalahkan terkait rumah warisan tersebut. Saya sedih sekali, Bu, dikarenakan dari kecil saya tinggal di rumah tersebut dan saya tidak mengenal siapa yang mengaku sebagai saudara saya dan ingin mengambil rumah tersebut. Saudara saksi, apakah masih dapat melanjutkan? Izin yang mulia, apakah saya bisa menghampiri saksi kami? Izin yang mulia, apakah persidangan bisa diskor karena saksi kami belum bisa melanjutkan persidangan? Baik, kalau begitu sidang akan diskor selama 10 menit. Hakim meninggalkan ruang sidang. Hari ini Silakan duduk. Sidang dengan nomor perkara 28/PDTG/2022 PN Wates dengan agenda pemeriksaan saksi kembali dibuka. Saudara saksi, apakah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat boleh dilanjutkan. terima kasih yang mulia. Saudara saksi, menurut kesaksian saudara terkait kepemilikan rumah tadi, dapat diingat dari usia berapa saudara sudah tinggal di rumah tersebut? Dari usia 2 tahun, Bu, kurang lebih sudah 30 tahun. Sudah 30 tahunnya. Apakah saudara saksi sebelumnya mengenal para pihak penggugat yang berada di belakang saudara? Tidak, Bu. Ketika permasalahan ini dimulai, saya belum mengetahui kalau mereka memiliki hubungan kerabat. Oke. Terima kasih untuk jawaban dari saudara saksi. Dari kami cukup yang mulia. Baik,
hukum penggugat, apakah ada yang hendak dipertanyakan? Ada yang mulia, sebelumnya kami hendak mengajukan keberatan karena sebagaimana diatur dalam pasal 319 HIR bahwa pihak kerabat tergugat ini tidak diperkenankan menjadi saksi dalam persidangan. Selain itu yang mulia, kami juga hendak mengeksepsikan pihak tergugat karena kurang pihak bahwa mengingat saksi fakta kuasa hukum tergugat adalah bagian dari kerabat namun tidak diikutkan sebagai pihak tergugat. Keberatan yang mulia, dalam hal ini saksi fakta kami tidak memiliki hak sebagai ahli waris sehingga tidak terhalang sebagai pihak yang turut tergugat yang mulia. Baik, menurut majelis hakim, kedudukan saksi fakta tergugat tidaklah berbenturan dengan pasal 319 HIR. Maka keberatan ditolak ya kuasa hukum penggugat. Apakah masih ada yang hendak disampaikan kuasa hukum tergugat? Cukup dari kami yang mulia. Baik, kalau begitu kepada saudara saksi silakan untuk mengambil identitas Anda di panitera dan meninggalkan ruang sidang untuk kembali ke kursi pengemudi. Kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk menghadirkan saksi berikutnya. Terima kasih yang mulia, izin menghadirkan saksi ahli. Pada saudara saksi ahli silakan masuk ke ruangan. Kepada saksi ahli silakan maju ke depan menyerahkan identitas, CV dan surat tugas. Baik, sebelumnya apakah saksi ahli sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Majelis hakim akan memeriksa identitas saudara saksi terlebih dahulu. Tolong dijawab dengan jelas. Nama, Profesor Dr. Leles Prasetyo SH LLM. tempat tanggal lahir, Kulon Progo 10 September 1969. umur, 64 tahun. jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, apakah benar? Dan Tempat tinggal, di Wisma Negara nomor 10. agama, Agama pekerjaan. dosen. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan penggugat dan kuasa hukum penggugat? Tidak. Begitu juga dengan tergugat dan Tidak. kuasa hukum tergugat? Tidak. Apakah saudara memiliki hubungan kerja dengan penggugat dan kuasa hukumnya? Tidak ya. Begitu juga dengan tergugat dan kuasa hukumnya? Tidak. Baik, sebelum memberikan keterangan, saudara harus mengangkat diri sesuai dengan agama saudara. Apa bersedia? Bersedia. Untuk petugas, silakan dibantu untuk pengambilan sumpah saksi. Saksi ahli silakan berdiri sambil meletakkan tangan kiri Anda di atas kitab suci dan tangan kanan Anda membentuk simbol 3 jari setinggi daun telinga, serta ikuti lafal yang saya ucapkan. Saya bersumpah sebagai ahli Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Cukup saudara saksi, silakan duduk kembali dan petugas silakan kembali. Sebelumnya silakan saksi ahli untuk menyebutkan riwayat pendidikan saudara. Saya lulus dari Universitas Gajah Mada tahun 93, rata 1 lalu rata 2 dari Universitas Indonesia dan Sekolah Pertanian juga tahun 97. Lalu kemudian saya ambil program doktoral PhD di Universitas Leiden Belanda ke Institute of Private Law tahun 2003. Lalu saya diangkat menjadi profesor di Universitas Gajah Mada tahun 2013. Apakah saudara pernah dipanggil sebagai ahli sebelumnya di persidangan yang lain? Saya pernah 14 kali kalau tidak salah di persidangan pidana, 5 kali di persidangan perdata dan 9 kali di persidangan umum. Baik, sudah cukup saudara kuasa hukum tergugat. Ahli dihadirkan untuk menjelaskan terkait dengan apa? Saksi ahli dihadirkan dalam sidang hari ini yang mulia untuk memberikan penjelasan terkait konsep DESI dan DESILAT dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hubungannya dengan kedudukan pokok perkara ini. Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan saksi ahli. Baik yang mulia, terima kasih. Saudara saksi ahli, menurut keahlian saudara, kedudukan tergugat terhadap objek sengketa ini sah menurut hukum atau tidak? Perlu kita lihat dulu dalam hukum perdata kita memang ada konsep yang namanya basis dan basister ya ini. Dia itu tidak memiliki, dia si individu subjek hukum tidak memiliki
objek hukum, tapi dia dianggap memiliki sampai ada yang memilikinya, dan bezit adalah objeknya dan beziter adalah yang memiliki. Lalu dalam konsep undang-undang pokok agraria juga ada dinamakan hak milik yang merupakan hak tertinggi yang dapat dimiliki oleh seseorang untuk dapat menguasai suatu bidang tanah. Nah, dalam kasus ini perlu kita cermati bersama bahwa semisal tergugat tidak memiliki hak dalam objek sengketa yang dia tempati, dia tetap saja sah secara hukum karena dari 30 tahun yang lalu hingga sekarang tidak ada yang namanya somasi atau gugatan dari pihak penggugat. Jadi baru dipermasalahkan sekarang. Sedangkan peralihan hak waris sudah terjadi 30 tahun lalu sejak pewarisnya meninggal dunia. Begitu. Baik. Yang mulia mohon ditampilkan ITS 1 yang berkaitan dengan perjanjian tertulis. Kepada panitera mohon ditampilkan. Saudara ahli, menurut saudara, berdasarkan alat bukti yang ditampilkan ini, apakah ini sah keabsahannya dari surat tersebut dapat diakui? Ini kan catatan dari kelurahan ya terkait dengan dari kantor desa terkait dengan pewaris dan ahli warisnya siapa saja, dan di sini menurut saya karena ini dicatatkan di depan pejabat dan dicatatkan oleh pewaris juga, dihadirkan oleh ahli waris dan semuanya yang berkepentingan, ditandatangani juga oleh para saksi, dan menurut saya itu sudah sah menurut hukum. Baik, menurut saudara terkait surat ini berarti sudah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum ya? Oh ya, jelas. Ini sudah menjadi dasar untuk peralihan hak yang lain. Namun berkaitan dengan jangka waktunya, maka dapat dianggap daluarsa ya? Begini, ini kan sudah terjadi 30 tahun yang lalu, dan Undang-Undang Pokok Agraria kita juga mengamanatkan bahwa apabila terjadi sengketa, terjadi apapun, tapi 30 tahun selama 30 tahun ini tidak ada tidak ada somasi, tidak ada gugatan, ya sudah daluarsa, sudah bisa. Ya otomatis sudah milik pihak yang ada di sini. Oke, terima kasih untuk jawaban dari saudara ahli. Majelis Hakim, surat ini seperti yang telah disampaikan oleh saudara ahli, mohon untuk dijadikan catatan bahwa alat bukti ini memiliki keabsahan dalam perjanjiannya, namun karena berkaitan dengan jangka waktu dan sudah melewati batas daluarsa, maka dengan ini tidak bisa digugat kembali oleh para pihak penggugat. Mohon untuk dijadikan pertimbangan yang mulia. Dari kami cukup. Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan? Cukup ya. Kuasa hukum penggugat boleh melakukan pertanyaan. Oke, terima kasih ya mulia. Sebagaimana sudah ditayangkan tadi di tes 1 ini, ada yang ingin saya tanyakan kepada ahli. Surat waris tersebut itu ditandatangani oleh pewaris dan disaksikan oleh pejabat desa setempat, sehingga tadi saudara ini bilang sudah sah, betul? Ya, betul. Nah, kemudian ada aturan bahwa ahli waris wasiat itu bagiannya tidak boleh lebih besar daripada ahli waris gelombang pertama. Boleh saudara ahli jelaskan? Ya, memang dalam kitab undang-undang perdata kita ada yang dinamakan ahli waris ab intestato dan ahli waris ab testamento. Nah, ahli waris ab intestato itu adalah ahli waris berdasarkan keturunan. Jadi apabila ada anak, ada ayah, dan ada ibu dan anak, nah, itu anak itu adalah ahli waris ab intestato. Sedangkan ahli waris ab testamento itu adalah ahli waris berdasarkan ketentuan wasiat, gitu. Dan memang kitab undang-undang perdata kita tidak boleh mengamanatkan bahwa ahli waris ab testamento tidak boleh melebihi jumlahnya daripada ahli waris ab intestato. Nah, maka yang dikatakan oleh kuasa hukum bukan seperti itu. Baik, kalau berdasarkan undang-undang hukum perdata dari undang-undang pokok agraria, hak milik itu juga bisa digugat apabila proses peralihannya itu tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bisa dijelaskan, ahli? Ya, begini. Apabila proses peralihan hak sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan undang-undang terkait tidak dipenuhi dan tidak dilakukan secara konsekuen, maka apabila hak itu sudah beralih, maka hak itu akan bakal lebih untung. Begitu. Dan menurut saya proses peralihan hak waris yang terkait dengan bukti tes 1 ini sudah sesuai dengan sudah sah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu proses waris, proses peralihan waris. Seperti itu. Dari kami cukup ya, terima kasih. Baik, kepada saudara saksi dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan. Ya, kesimpulan saya begini. Memang agak sulit untuk melacak waris apabila para pihak yang terkait sudah meninggal dunia. Tapi
catatan-catatan penting seperti ini memang perlu ditelusuri dan diteliti lebih lanjut untuk melacak dan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang berhak dalam menerima harta waris dari pewaris yang sudah meninggal dunia. Baik, terima kasih saudara saksi dapat mengambil kembali identitas, CV serta surat tugas di meja panitera dan boleh meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih. Dari pihak kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi lagi yang ingin diajukan? Dari kami sudah tidak ada cukup. Dari kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan lagi? Dari kami tidak ada yang lihat. Baiklah, terima kasih saudara saksi. Saudara sekalian, terima kasih. Persidangan pemeriksaan saksi pada hari ini telah selesai. Maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat sesuai dengan prosedur. Kuasa hukum penggugat apakah dapat hadir dalam pemeriksaan setempat sesuai dengan prosedur? Bisa ya, Mulia? Saudara kuasa hukum penggugat, Bisa ya, Mulia? baik. Maka jadwal persidangan selanjutnya dalam pemeriksaan setempat sesuai dengan kalender karena pemeriksaan saksi telah selesai, maka persidangan akan ditutup. Kami meninggalkan ruang sidang. Hari ini mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Silakan duduk. Sidang Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara sidang pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 28/PDTG/2022 Wates antara penggugat atas nama Untoro sebagai penggugat pertama Purwo S. Susanto, penggugat 2 Wahyu Agus Fitriani, penggugat 3 Wiwin Dwi Darmawati, penggugat 4 Sinta Agustina, penggugat 5 Tri Subekti, penggugat 6 Suhendro, penggugat 7 Fitri Setianingrum, penggugat 8 Evana Hermawanto, penggugat 9 Yunanto Dewi Pambudi, penggugat 10 Enitri Astuti, penggugat 11 Enda Rianti binti Susilo Wardoyo, penggugat 12 melawan tergugat atas nama Triat Mojo, tergugat 1 Hendy Purwanti, tergugat 2 Dwi Sulistyo, tergugat 3 pada hari Senin 10 April 2023 tentang sengketa hak waris dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan dengan telah dilakukannya sidang pemeriksaan setempat dan penyampaian kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, maka hari ini majelis hakim akan membacakan terkait putusan akhir dari sengketa hak waris antar pihak penggugat dan tergugat. Mohon kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan dengan seksama. Baik, sebelum persidangan yang dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kepada masing-masing pihak terlebih dahulu. Apakah sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan sebelumnya dan apakah masing-masing pihak telah menghasilkan kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana pihak penggugat? Belum ya, Mulia? Bagaimana pihak tergugat? Dari kami belum mencapai kesepakatan untuk perdamaian, jadi kami tetap melanjutkan proses persidangan. Baik, karena para pihak belum mencapai perdamaian, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan terhadap perkara nomor 28/PDTG/2022 Pengadilan Negeri Wates. Kepada para pihak, penggugat dan tergugat dipersilakan untuk mendengarkan dengan seksama. Putusan nomor 28/PDTG/2022 Wates demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara para pihak dianggap telah dibacakan. Selanjutnya tentang duduk perkara dianggap telah dibacakan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka para penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wates CQ kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara akuo berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara akuo dengan menjatuhkan putusan yang ampanya sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aquo et bono selanjutnya telah dianggap dibacakan, bahwa para tergugat menyangkal setiap dan seluruh pernyataan argumen, dalil, klaim yang
termuat di dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validasinya maupun kebenarannya oleh para tergugat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa di persidangan para penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa di persidangan para tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan. Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 April 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara. Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya. Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan. Menimbang bahwa untuk meningkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat masuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Tentang pertimbangan hukum dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat. Dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.335.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami, Catherine Moza SHM sebagai Hakim Ketua, Anasela Puan Maharani dan Adelika Benesia SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nelvi Panjaitan SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wates, dan telah dikirim juga secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Baik, bagaimana pihak tergugat dan penggugat? Apakah dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.